Suhu politik internal PDI Perjuangan yang memanas seiring gesekan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih bergulir. Ganjar dituding terlalu ambisius ingin maju sebagai calon presiden pada 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempersilahkan petugas partai keluar apabila tak mau mematuhi setiap tugas yang diberikan. Sampai ada hoax segala macam di kehidupan sekarang ini. Itu gimana ya? Terus mau jadi pemimpin, ya ntar dulu dah. Nah kalian jangan tiru-tiru kayak gitu loh. Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Indikasi memanasnya hubungan Puan dan Ganjar muncul saat Ganjar tak diundang dalam kegiatan pengarahan untuk kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyebut Ganjar Pranowo terlalu maju menyiapkan diri untuk Pilpres 2024. Padahal belum ada sikap dari Megawati Soekarno Putri. Kultur Jawa itu kalau diberi tugas sama komandannya kan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, jadi Mas Ganjar ini diberi tugas untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah, Kepala Daerah Jawa Tengah. Pak Ganjar kalau pengen jadi presiden boleh nggak? Jawabannya pasti boleh. Ya tak? Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ibu Ketum. Betul? Karena itu wewenang Ibu Ketum, tentu saya harus approach sama Ibu Ketum. Kalau aku pengen ke sana, aku minta izin. Ganjar Pranowo pun menjawab sindiran Mega. Ganjar mengatakan memang sudah seharusnya jika petugas partai patuh pada perintah yang diberikan. Ya harus nurut, harus tegak lurus. Petugas partai itu Pak, untuk yang tidak harus, petugas partai harus nurut semuanya. Sampai ada hoax. Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut pernyataan Megawati ini sebagai peringatan agar tidak ada lagi petugas partai yang bertindak seperti Ganjar. Terkait pidatonya, kader harus out jika tidak mau menerima sebagai petugas partai. Ini satu sinyalemen bahwa jangan sampai ada lagi orang seperti fenomena Ganjar Pranowo yang dinilai sudah merasa lebih besar dari partai, yang dinilai sudah tidak disiplin dalam partai. Karenanya, siapapun Anda, kader PDIP harus siap tunduk diperintah oleh kepentingan partai. Jika tidak, Anda tidak akan ada apa-apa. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada April 2021 menunjukkan Ganjar Pranowo masuk dalam tokoh yang populer menjadi calon presiden. 24% responden pemilih masih memilih Joko Widodo sebagai capres pilihan. Disusul Prabowo Subianto dengan 16,4% responden pemilih, Anies Baswedan dengan 10% dan Ganjar Pranowo 7,3%. Pilpres 2024 masih lama, namun partai politik mulai menggunakan strategi untuk mengukur elektabilitas calon presiden. Meskipun tak jarang strategi ini justru memantik polemik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apakah pernyataan Megawati bahwa seluruh petugas partai harus patuh melaksanakan tugas jika tidak out merupakan bentuk sindiran bagi Ganjar Pranowo? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun-Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Gun-Gun. Kang Gun-Gun, ini kalau bahasa yang disampaikan oleh Bung Andreas, nyerempet lah kalau nggak mau kena. Kalau seandainya ini sih mungkin bukan terkait dengan Ganjar Pranowo. Tapi kalau ini mau dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, ya koreksi dirilah Ganjar Pranowo. Kurang lebih begitu ya Bung Andreas ya. Tadi sampaikan seperti itu. Kalau menurut Anda, ini jelas ke Ganjar Pranowo atau enggak? Kalau menurut saya melihat kronologis ya, karena itu menjadi konteks sebuah pesan. Contoh misalnya dari sejak pernyataan Mbak Puan Maharani, kemudian Pak Bambang Pacul,
kemudian juga pertemuan internal partai, Bu Mega juga kembali mengingatkan ini. Jadi ada konteks yang bisa kita pahami bahwa pernyataan itu juga bisa menurut saya punya irisan ya dengan peristiwa kekinian. Lebih tepatnya lagi adalah terhubung dengan konstelasi yang menyangkut Pak Ganjar Pranowo. Jadi memang ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega? Ya, saya melihat ada konteks umum dan konteks khusus tentu ya, karena pernyataan politik itu tidak selalu bersifat normatif, ada makna yang berkonteks tadi. Ya memang tidak mention secara khusus nama Pak Ganjar, ini pernyataan yang disampaikan ke seluruh kader, tetapi panggung politik satu pekan ini kan diramaikan dengan wacana soal internal PDI Perjuangan menyangkut kandidasi 2024. Jadi ya saya pikir relevan interpretasi kalau kemudian menghubungkan makna pernyataan Ibu Mega itu dengan posisi Pak Ganjar dalam relasi kuasa ya antar aktor di PDI Perjuangan sendiri. Karena Mas Aiman, Bang Andreas tadi juga sudah sampaikan, dalam konteks tradisi politik di PDI Perjuangan, posisi Ibu Mega bukan hanya sekedar ketua umum, tetapi dia adalah veto player dari seluruh kebijakan menyangkut hal-hal strategis apalagi Pilpres. Karena amanat Kongres yang kemudian mengamanatkan Bu Mega lah yang menjadi penentu, sehingga itu bersifat personal sentris. Oke, Kang Gun-Gun, pada saat yang bersamaan, saya ulangi sedikit lagi, pada saat Puan Maharani mengisi acara berpidato di Jawa Tengah yang kemudian tidak mengundang Ganjar Pranowo, ternyata Ganjar Pranowo tengah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar Jakarta untuk sebuah keperluan yang santai begitu ya, menyampaikan cenderamata dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa diartikan di sini kalau kemudian Megawati Soekarno Putri menyinggung terkait dengan Ganjar Pranowo soal petugas partai kalau nggak nurut out? Ya, Mas Aiman, dalam tradisi PDI Perjuangan, Mas Aiman tahu persis, Bang Andreas juga tahu persis bahwa ada batasan afiliatif kan ya. Jadi sosok figur Bu Mega itu pasti menjadi magnet utama dan seluruhnya menjadi atmosfer yang ada di Bu Mega begitu. Jadi kalau hubungan-hubungan personal misalnya silaturahim atau apa ke tempat Bu Mega pasti akan dilakukan oleh siapapun yang kemudian menjadi bagian dari PDI Perjuangan, bahkan menurut saya juga kelompok eksternal, karena Bu Mega dalam perjalanan sejarah politik nasional kita kan menjadi salah satu pusat ya dalam dinamika politik nasional. Apalagi kalau Mas Ganjar sebagai orang PDI Perjuangan. Sekaligus juga ini bisa menjadi impression management atau manajemen kesan bagi Mas Ganjar bahwa sebenarnya tidak ada persoalan antara dirinya dengan Ibu Mega. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kalau seandainya ada Bu Mega kemudian menyampaikan itu dalam forum khusus, forum terbuka, yang kemudian banyak orang akan berpikir, oh ini arahnya ke Ganjar Pranowo. Apa yang bisa disampaikan di situ? Padahal sebelumnya kan bertemu kan, dua hal yang berbeda. Satu personal, yang kedua soal partai. Ya, nah itu yang betul sekali bagian terakhir omongan Mas Aiman. Satu, hubungannya personal, sementara yang sisi lain adalah formal organisasional, menyangkut misalnya keputusan strategis partai. Nah, dalam konteks misalnya kandidasi kan urusannya urusan kelembagaan. Makanya kemudian pasti di situ ada dinamika yang tidak selalu berjalan linier dan mulus. Misalnya menyangkut dilema partai antara perspektif elit yang dikehendaki terutama dalam momentum 2024 misalnya taruh mendorong Mbak Puan atau misalnya dinamika di luar seperti misalnya berbagai ragam survei persepsi yang kemudian dipublikasikan oleh lembaga-lembaga survei. Dan dalam konteks inilah Mas Ganjar menjadi satu di antara orang yang selalu masuk 5 besar dalam survei persepsi, sehingga dinamika yang dilakukan oleh Mas Ganjar tentu juga dipantau oleh internal partai, termasuk juga oleh calon yang akan mendukung, misalnya taruhlah jangkar-jangkar relawan dan lain-lain, yang pasti juga meramaikan lini massa media sosial, termasuk juga dan sudah ada itu untuk Ganjar Pranowo di media massa begitu ya. Dan sudah ada untuk Ganjar Pranowo, betul ya? Iya. Di media sosial. Saya ke Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun ini berbeda betul dengan sebelum 2014. Kan kita bicara 10 tahun ini ya.
Ya. Saya ingat pada waktu 2012 itu belum sama sekali terbentuk, terekam siapa kira-kira yang akan jadi presiden di 2014. Sekarang di 2021 rasanya sudah mengerucut dari sejumlah nama-nama survei, meskipun ini bisa berubah ya. Dan Ya. jangan lupa juga bahwa kita akan menghadapi nanti, lihat bahwa 2022 ada yang hilang, katakanlah Anies Baswedan, 2023 juga ada yang hilang, Ganjar Pranowo, mungkin yang masih tetap berada di jabatan adalah Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa ini napasnya panjang, masih jauh ke 2024, tapi ramenya mulai dari sekarang. Iya, saya pikir ini satu hal yang ya biasa ya, apalagi kalau pasca tidak ada incumbent. 2024 tidak ada incumbent, sehingga kemudian semua orang positioning lebih awal. Ya. Terlebih misalnya di posisi partai yang sekarang menjadi the ruling party seperti. Dan berbeda dengan 2012, Kang Un. Iya. Berbeda dengan 2012, bahkan sebelum 2004 juga sangat tiba-tiba kan? Ya, kalau 2024 kan 2004 kan kita pengalaman pilpres pertama ya, karena 99 kita kan tidak pilpres langsung. Tetapi yang mulai terasa memang pada saat 2014 ya, kenapa? Karena 2009 kan udah jelas Bu Mega maju, sehingga PD Perjuangan juga dari awal solid ke Ibu Mega. Dan di situ kemudian konstelasinya lebih predictable siapa yang akan menjadi calon presiden. 2014 itu kejadiannya berubah. Kenapa? Karena PD Perjuangan sendiri membaca ragam survei persepsi yang kemudian dilakukan oleh sejumlah lembaga yang kemudian menunjukkan tingkat elektabilitas Gubernur DKI yang waktu itu menjadi rising star dalam panggung politik nasional. Dan 2024, tapi ingat Mas Aiman, napasnya panjang, Mas Aiman, maraton. Saya ingin mengatakan begini Mas Aiman, misalnya ya, 2012 dulu Pak Taufik Kemas misalnya, itu juga awalnya tidak happy dengan misalnya majunya Pak Jokowi di Pilkada DKI kan. Ada pernyataan yang juga bisa kita katakan verbal agresif waktu itu di muka publik. Kemudian juga pada saat misalnya Pak Jokowi mau maju 2014, Pak Cahyokumolo beberapa kali menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa kita kategorikan keras juga sebenarnya di muka Sekjen publik. waktu itu ya, Sekjen PDIP. Pada saat misalnya Pak Ahok mau maju, Bung Andreas itu juga dalam dialog-dialog itu juga cukup keras ya, kemudian pernyataannya. Jadi Mas Aiman, kalau saya melihat ini, benang merahnya itu bisa kita maknai bahwa dinamika internal PD Perjuangan itu memang tidak lagi linier seperti 2009. 2014 ke sini ada dua pertimbangan. Satu pertimbangan sosok Ibu Mega dengan basis struktur partainya. Yang kedua adalah dinamika bacaan yang menyangkut tren pemilih. Tren pemilih inilah yang kemudian juga ke depan menurut saya harus menjadi pertimbangan partai-partai, kalau tidak kemudian partainya akan ditinggalkan oleh banyak potensi pemilih. Jadi maksud Anda kalau seandainya survei tinggi, tapi tidak diambil yang lain yang mungkin surveinya rendah, maka partainya akan ditinggalkan? Iya, menurut saya akan ada potensi seperti itu. Kenapa? Karena party ID di kita juga kan belum menjadi jaminan sebenarnya, apalagi kalau kemudian kita bicara captive market hanya basis masa pemilih PD Masih tergantung sosok. Kan ada istilahnya split ticket voting di situ. Apa yang diputuskan oleh ketum partai atau institusi hierarkis di partai, misalnya taruhlah menjadi kebijakan partai untuk mendukung siapa, tapi kalau berbeda yang ditangkap oleh publik dan itu kemudian gap-nya terlalu jauh, bisa aja kemudian suara partainya malah kemudian merosot tajam begitu. Baik, terima kasih Kang Gun-Gun Herianto dan juga Andreas Pareira. Terima kasih atas informasinya malam ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.